belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Pasti sudah siapkan Alkitabnya ya. Duduk yang rapi, tenang, tidak boleh ada yang jalan-jalan, makan ataupun minum. Sebelum kita berdoa, kita akan satu pujian Bapa Engkau sungguh baik. Musik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Daikan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru yang tak pernah terlambat menolong-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Daikan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru yang tak Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dan sudah mengumpulkan kami dengan keadaan kesehatan yang baik. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, hadirlah di tempat ini Tuhan untuk memberikan sukacita yang penuh pada kami meskipun kami
Walaupun adik-adik kondisi kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID Corona, Tuhan pasti menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan sukacita kepada kita. Pasti ada sukacita kan adik-adik? Ada, Pak. Iya, pasti ada sukacita. Nah, untuk itu kita beribadah harus penuh sukacita. Kita naikkan satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, kita bangkit berdiri, musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Kasih doa-doa, pasti doa-doa, tolongi rohku, mau liate, pasti doa, paringan tolongi Tuhan dia, mau liate, pasti doa, paringan tolongi Tuhan dia. Adik-adik, kita silakan duduk kembali. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, sekarang adik-adik kita mau nyanyi lagi ya. Kita angkat pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Musik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jaga hati, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Dari apa di dalam dunia? Dari apa di dalam dunia? Dari dunia tentu binasa. Dari Yesus yang penuh cinta. Adik-adik akan persilakan duduk kembali ya. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari titah keempat. Kita bersama-sama bacanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar
dan mempelajari dengan gembira. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk melakukan hukum Taurat Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini kalau dipanggil mama papanya langsung nyaut? Ayo, ada enggak? Nah, sekarang Tuhan Yesus memanggil adik-adik untuk bersukacita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk pengakuan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini atau ayat hafalan diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak diminta untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, pengumuman ini untuk minggu depan, tanggal 15 November 2020, kita akan mengadakan ibadah dari distrik ya adik-adik. Jangan lupa untuk beribadah dan jangan lupa adik-adik untuk kreativitas. Tugasnya itu harus dikerjakan ya adik-adik dan dikumpulkan ke grup orang tua. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik.
Anak-anak sekolah minggu, salam, selamat pagi. Ya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak, ada sukacita hari ini? Ayo jawab dulu. Ada sukacita? Ada semangat. Semangat toh. Ada sukacita? Ada. Oke. Kita selalu berduka cita di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan saudara-saudara kita. Teman-teman kita, anak-anak Tuhan yang berkumpul pada hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020, tepatnya Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Nah, firman Tuhan buat kita pada hari ini telah ditetapkan dari kitab Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 20. Ayo kita bacakan secara responsoria. Amang Pendeta baca ayat genap dan anak-anak sekolah minggu baca ayat ganjil. Ayo mulai. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada kita, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena ia hidup. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah lurus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Akan mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bila kita atau anak-anak ingat tanggal 4 Oktober ada nyanyian kita tentang jalan, ya. Ku mau berjalan bersama Yesus. Bersama Yesus, murid-muridnya penuh dengan sukacita. Karena bersama Yesus ada sukacita besar. Dan hari ini, minggu kedua bulan November, kita diingatkan juga dengan jalan. Jalan yang mau ditempuh anak-anak Tuhan. Ada nyanyian anak sekolah minggu di buku ND atau buku nyanyian untuk anak sekolah minggu HKBP. Barangkali sudah ada yang punya ini kan? Sudah? Oke, kalau belum, ya hubungi nanti Parhaladu ya, biar dipersiapkan. Oke, ada lagunya di sana tentang jalan Yesus berdasarkan Injil Matius
pasal 7 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan ada dua jalan. Di dalam dunia, siapa yang tahu lagunya? Ayo kita nyanyikan sambil diragakan ya. Di dalam dunia ada dua jalan yang lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit jiwamu selamat. Dua jalan, dan jalan yang ditawarkan oleh Tuhan adalah jalan yang sempit. Dikatakan sempit karena ada banyak di sana aturan, ada norma, sulit memang. Tapi akhirnya ada sukacita, saudara-saudara. Yang lebar, ada banyak kebebasan. Di sana boleh merampok, di sana boleh mencopet, di sana boleh berbohong, di sana boleh bebas melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, berjalan di jalan yang benar, tadi dikatakan setelah kita baca firman Tuhan, ada aturannya. Dia yang membawa kita kepada keselamatan. Apa itu jalan yang ditawarkan oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal ini? Yaitu hikmat. Makanya coba kita perhatikan dulu ayat 10 sama ayat 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapan. Apa ucapan seorang ayah? Apa ucapan yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini? Yaitu hikmat. Hikmat itu adalah Yesus. Yesus adalah hikmat Allah. Kembali kepada firman Tuhan tanggal 4 Oktober, berjalan bersama hikmat, berjalan bersama Yesus adalah sukacita. Adalah kemenangan. Tadi dikatakan, upah orang yang berjalan di dalam hikmat Tuhan dia mengajarkan jalan yang menuju kepada keselamatan. Hikmat akan memimpin engkau di jalan yang lurus. Bukan jalan yang bengkok-bengkok ya. Yang penuh dengan tikungan-tikungan yang membahayakan. Tapi hikmat membawa kita ke jalan yang lurus dan langkahmu tidak terhalang. Langkahmu tidak terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada pendidikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Dialah jalan. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Janganlah, jalan yang kedua, janganlah berjalan di jalan orang fasik. Yang lebar
api jiwamu mati. Memang banyak kebebasan di sana. Itu jalan orang-orang fasik atau jalan orang-orang jahat. Di sana ada penipuan. Di sana ada persekongkolan untuk berbuat jahat. Di sana ada rencana-rencana yang jahat. Jalan orang fasik akhirnya akan membawa kebinasaan. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur sebelum menyimpang. Nah itu. Mereka tidak mau kantuk sebelum ada mangsa yang mau ditodongnya, dijahatinya. Jadi jauhilah jalan orang fasik, karena makanan mereka itu adalah roti kefasikan. Yang walaupun enak-enak dia rasakan, nikmat makanannya, tapi itu adalah roti kefasikan yang membawa kecelakaan, kebinasaan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Dia bertumbuh, dia berkembang, dia bersinar. Anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Yesus di jalan yang sempit, di jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, dia dimampukan bersinar. Sama seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Bersinar, bersinar, aku bersinar bagi Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar terus. Walaupun jalannya sempit, tapi karena dia bersama Yesus, dia bersinar. Dia dapat memancarkan terang sebagai anak baik di mata orang tuanya. Oh, ini anak baik. Dia dapat merasakan apa yang dirasakan orang tuanya. Dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya, penuh dengan kasih. Kemarin itu ada tugas minggu kemarin ya, menggambar satu pohon yang 9 buahnya. Ya, 9 buahnya. Buah-buah roh namanya. Galatia 5 ayat 22-23. Nah itu buahnya orang-orang yang bersinar. Bersinar dia di tengah-tengah kehidupannya sebagai anak-anak, sebagai pelajar, sebagai anak didik, sebagai anak sekolah minggu. Ya. Sebagai, kadang ada juga orang pemulung yang bersinar karena dia Kristen kan. Dia nggak mau mencuri. Karena mencuri itu adalah jalan yang lebar, yang membawa ke kebinasaan. Nah, cintailah pendidikan, cintailah hikmat. Anak-anak, siapa yang rajin belajar tanpa disuruh mama atau papa? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, banyak. Terima kasih. Nah, itu anak-anak Tuhan. Cinta dia akan pendidikan, cinta akan hikmat. Karena hikmat itu menuntun dia kepada jalan yang benar. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ingat, kalau kamu suka berjalan di jalan yang lebar, di jalan yang penuh dengan kebebasan berperilaku jahat, di sanalah kebinasaan. Di sanalah kegagalan. Kalaupun kamu sekolah, tapi berjalan dia di jalan yang lebar, di jalan yang jahat itu, pasti gagal. Tetapi sesulit apapun yang kamu pelajari,
Kalau kamu berjalan bersama dengan hikmat dari Tuhan, kamu akan berhasil. Kamu akan menjadi mahkota orang tua. Kamu akan menjadi sukacita daripada kakek nenek. Ya. Mazmur 128 itu kan dikatakan, anak-anakmu menjadi mahkota orang tuanya. Kebahagiaan dan kebanggaan nenek kakeknya. Nah, siapa yang mau menjadi mahkota orang tua? Tahu mahkota? Tahu. Bagus. Mahkota selalu ditaruh di kepala. Ya. Penghargaan. Jadi anak-anak itu ada yang berhikmat, itulah yang menjadi mahkota orang tua. Oke anak-anak, secara jelasnya nanti guru-guru sekolah minggu mengajarkan kepada kalian bagaimana hikmat itu. Ya, pada minggu nanti di horong dijelaskan lagi bagaimana caranya memiliki hikmat, bagaimana caranya untuk menempuh jalan yang sempit itu bersama dengan Yesus. Kita bacakan ayat 5. Sebelum nats kita ini. Ini hafal ya. Perolehlah hikmat. Semua. Perolehlah hikmat. Ayo. Perolehlah hikmat. Perolehlah pengertian. Jangan lupa. Dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah hikmat Allah yang mau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus yang berimmanuel, Tuhan bersama kami. Pimpin dan tuntunlah kami Tuhan di jalan yang benar. Jalan yang menuju kepada sukacita. Tuntun anak-anak-Mu Tuhan ke jalan yang membawa masa depan yang baik. Masa depan yang cerah. Berikan kepada anak-anak-Mu kekuatan untuk mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus untuk memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, berkati para pelayan-pelayan guru sekolah minggu, pengurus seksi sekolah minggu untuk menjalankan programnya, menuntun anak-anak ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Adik-adik siapkan persembahan ke dalam amplop, kemudian dikirimkan ke gereja. Kita angkat pujian, alam dan danang. Musik. Anak-anak kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sembahan kami, kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, boleh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
suci, doa tiap hari kalau mah tumbuh, kalau mah tumbuh, kalau mah tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mah tumbuh, kalau mah tumbuh, kalau mah tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Tiap hari. Baca kitab ini, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Dian Angelus Widolatia, saya Honong 2. Ini kreativitas saya hari ini. Shalom, terima kasih. Selamat hari Minggu, nama aku Delia. Ini kreativitas saya, terima kasih. Hafalan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki perilaku, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kreativitas pembatasan Alkitab. Ini dia hasilnya. Dan juga misalnya dibatasi dengan Bible seperti ini. Seperti ini. Terima kasih.